Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat khusus saya untuk The Economics Media atas penyelenggaraan The 6th Anniversary Indonesia Public Relations Summit 2025, Collaboration for Reputations. Tema ini sangat relevan dengan misi bersama membangun Indonesia Emas 2045 melalui sektor pariwisata yang kuat dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, sektor pariwisata juga menunjukkan perkembangan. Tahun lalu, Indonesia berhasil menyambut kunjungan wisatawan 13,9 juta wisatawan mancanegara. Wisatawan Nusantaranya itu sendiri yang berhasil diajak muter-muter di Indonesia itu tembus 1 miliar, lebih tepatnya 1,02 miliar perjalanan. Indonesia juga berhasil mempertahankan ranking 22 untuk peringkat Travel and Tourism Development Index. Artinya pembangunan pariwisata di Indonesia udah berhasil di level itu untuk level dunia. Kontribusi pariwisata terhadap PDB itu terjaga di kisaran 4%, lebih tepatnya 4,04% terhadap PDB nasional. Sumbangan devisanya 16,7 miliar US dollar. Nilai investasi mencapai 47,1 triliun rupiah atau tumbuh 3,92%. Penyerapan tenaga kerja hampir tembus 25 juta. Artinya sektor pariwisata pegang peranan penting. Tapi nanti akan kita lihat betapa peranan ini nggak bisa kalau pariwisata itu hanya berdiri sendiri. Angka-angka ini yang tadi saya sebutkan, angka tahun lalu itu hampir mendekati kondisi sebelum pandemi. Jadi kita bisa lihat kontribusi besar sektor pariwisata bukan hanya untuk mendatangkan wisatawan, tapi juga untuk meningkatkan investasi di dunia pariwisata di Indonesia. Tren pemulihan sektor pariwisata nasional terus ditopang dengan komunikasi publik yang kuat, agar momentum pertumbuhan dapat terjaga dan terakselerasi. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya, mungkin dari narasumber-narasumber kita akan lihat betapa pentingnya narasi positif mengisi ruang publik Indonesia. Narasi penting ini bukan hanya untuk mengisi ruang publik Indonesia, mengatasi disinformasi, fitnah, dan satu lagi saya lupa lagi. Anyway, berita-berita negatif ini tentu perlu dibalance dengan berita positif. Berita positif ini bukan cuma untuk membalance kondisi dunia publik, tapi juga ini tuh kalau untuk di dunia pariwisata penting loh untuk narik wisatawan yang dari luar mau ke Indonesia, bahwa Indonesia bukan hanya melulu negara yang penuh dengan kericuhan, penuh dengan hal yang buruk, tapi juga banyak hal yang baik. Bukan cuma wisatawan yang bisa ditarik, investasi juga di situ juga mungkin perannya ada. Perannya media ini dan peran rekan-rekan semua ada di sini. Kolaborasi yang erat itu menjadi kunci utama, sudah pasti. Apalagi dunia pariwisata itu nggak bisa berdiri sendiri. Menjadi perlu kita kolaborasi perlu untuk membangun reputasi yang kuat. Reputasi tidak hanya dibangun dari produk maupun layanan pariwisata, tapi juga bagaimana kita konsisten menyampaikan cerita dan nilai-nilai yang merekat dalam Wonderful Indonesia. Mungkin udah ada yang tahu brand pariwisata Indonesia adalah Wonderful Indonesia. Jadi brand Wonderful Indonesia itu lahir dari komitmen yang dalam untuk menampilkan kekayaan alam, budaya, dan pengalaman yang unik secara konsisten dan struktur. Brand Wonderful Indonesia mengusung 5 filosofi. 5 filosofi pesona atau lebih dikenal dengan wonders. Nature wonders, culture wonders, sensory wonders, modern wonders, dan adventure wonders. 5 filosofi inilah yang menjadi rumusan identitas kepariwisataan kita yang membedakan Indonesia dengan pariwisata negara lainnya. Dalam memperkuat reputasi Wonderful Indonesia, Kementerian Pariwisata mengimplementasikan strategi-strategi pemasaran yang komprehensif, baik yang bersifat reguler maupun program yang taktikal. Di program reguler kita punya beberapa kegiatan seperti kerjasama terpadu, perjalanan wisata pengenalan, bisnis matching, pameran, hingga publikasi.
Sedangkan untuk program taktikal Wonderful Indonesia itu sendiri, kita ada beberapa lagi seperti Tourism Hub, Hot Deals, Diversification Route, Diversification Product, dan Holistic Amplifications. Selain penguatan reputasi brand Wonderful Indonesia, tadi saya sudah sampaikan bahwa pemerintah Indonesia juga terus mengupayakan pendukungan pengembangan iklim investasi yang kondusif dengan mendorong program dan kebijakan yang produktif. Kita berupaya untuk menyederhanakan proses perizinan, pendampingan terhadap implementasi pariwisata, investasi pariwisata, serta penataan regulasi untuk memberikan kemudahan berinvestasi di sektor pariwisata. Hadirin sekalian, semua upaya ini tentu tidak bisa hanya Kemenpar sendiri yang bergerak. Baik ini Kemenpar ataupun Kemenpar Ekraf di periode sebelumnya. Tahun ini kita dari Kemenpar mengusung 5 program prioritas. Ada gerakan wisata bersih, Tourism 5.0, pariwisata naik kelas, event by Indonesia, dan desa wisata. Kita berharap, selamat datang Ibu Tina. Izin saya teruskan. Kita berharap peran kehumasan menjadi vital untuk menyampaikan pesan secara efektif dan membangun komunikasi yang transparan dan responsif. Peran kehumasan Kemenpar dimaknai dengan aktif berkolaborasi. Kalau dari Kemenparnya sendiri, kita aktif join di beberapa forum kehumasan. Ada juga kita aktif di dalam komunikasi dengan kantor komunikasi kepresidenan. Kami juga sebagai sebuah Ibu Dewi, terima kasih. Ini Ibu Karoyo yang sebelumnya. Izin lanjutkan. Kemenpar juga aktif berkolaborasi dengan KL lain di biro-biro kehumasan lain atau yang disebut dengan Bakohumas, lebih familiar dengan itu. Kemenpar juga memfasilitasi forum wartawan, mungkin akan tiba saat suatu ketika nanti kita juga memfasilitasi forum untuk PR. Selain itu, kita juga aktif kolaborasi dengan berbagai macam atau yang lebih dikenal dengan Pentahelix kalau di level kita akan lebih bilangnya kita kolaborasi dengan bagian akademisi, bisnis, community, termasuk media, seperti itu. Sinergi strategis dengan berbagai macam institusi atau instansi yang tadi disebutkan itu menjadi salah satu bentuk yang kita upayakan. Saya lihat di sini juga acara ini mudah-mudahan juga bisa memberikan bayangan, gambaran betapa pentingnya kolaborasi untuk menjaga reputasi baiknya Indonesia melalui lini usahanya masing-masing. Sekali lagi, tidak kalah penting peran dunia usaha, akademisi, komunitas dimanifestasi secara luas melalui kampanye promosi bersama, pelatihan SDM, kehumasan, pengembangan jaringan media dan influencer, serta penyelenggaraan forum bisnis dan co-branding yang didukung oleh mitra swasta maupun mitra daerah. Kedepan, seluruh kolaborasi ini akan berkesinambungan kami lakukan. Melalui kolaborasi yang kuat antar pemerintah, pelaku usaha, dan media seperti The Economics Media, kami optimis Indonesia akan menjadi pilihan utama bagi wisatawan dunia sekaligus menjadi destinasi pariwisata yang mendatangkan investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga pertemuan ini dapat memperluas ruang kolaborasi dan membuka ruang diskusi yang konstruktif serta mengajak berbagai pihak untuk menjajaki potensi kolaborasi strategisnya di masa yang akan datang. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Indri Wahyu Susanti. Ibu, mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Kami akan mengundang CEO dan founder dari The Economics, Bapak Bram S. Putro, untuk bisa memberikan sedikit cindera mata kenang-kenangan kepada Ibu Indri Wahyu Susanti. Silakan pada Bapak Bram S. Putro. Terima kasih atas insight yang telah disampaikan. Betul sekali. Ada Ibu Indri Wahyu Susanti, izin untuk foto terlebih dahulu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi.
Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Indri Wahyu Susanti selaku Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.